wabarakatuh. Salam hebat level 2. Anak yang soleh-soleha level 2, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Masih semangat kan belajar di rumah? Harus semangat, tetap semangat dan terus semangat. Ketemu lagi dengan Ustazah Isti. Pada kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan materi tematik 2, subtema 4, pembelajaran 6. Sebelum memulainya, kita awali terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita simak penjelasannya. Kunjungan terakhir menuju kebun binatang. Benny bersama teman sekelasnya membeli tiket. Ia ikut antrean yang panjang. Benny ingin menunggangi gajah. Kita lihat di sana ada teks bacaan yang berjudul Menunggangi Gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Itu tadi teks bacaan tentang menunggangi gajah. Kita lihat di sana ada beberapa kata yang bercetak tebal, yaitu menunggangi, sewa, memandu, menekuk, dan juga aba-aba. Kira-kira apa saja ya makna dari kata-kata tersebut? Ya, makna dari kata-kata tersebut yaitu yang pertama adalah menunggangi. Maknanya adalah sama dengan menaiki. Kemudian kata sewa maknanya meminjam dengan membayar. Setelah itu kata pemandu maknanya orang yang mengarahkan atau menunjukkan jalan. Kemudian makna dari kata menekuk yaitu membelokkan dan atau membengkokkan. Kemudian makna dari aba-aba yaitu perintah, arahan, petunjuk. Ya, itu dia tadi makna dari kata-kata yang terdapat dalam teks bacaan menunggangi gajah. Setelah kalian mengetahui maknanya, kemudian ada tugas untuk kalian, yaitu buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata di dalam tabel, yaitu menunggangi, sewa, pemandu, menekuk, dan juga aba-aba. Ingat ya, kalian membuat, bukan mencari ataupun menyalin kalimat yang ada dalam bacaan. Oke, paham ya? Nah, selain dapat menunggangi gajah, di tempat wisata juga ada kuda. Kalian dapat menunggangi kuda. Ketika kalian menunggangi kuda, tidak asal-asalan menunggangi, tetapi ada beberapa alat yang digunakan untuk keselamatan si penunggang dan juga si kudanya. Kita lihat di sana, yang pertama ada sepatu boot berkuda, kemudian pelindung dada, kacamata kuda, helm, alat pelana kuda atau sadel, kemudian pijakan, kemudian tali kekang kuda, dan yang terakhir adalah penutup mata kuda. Yaitu dia tadi alat-alat yang digunakan ketika menunggangi kuda. Kita lihat ada percakapan antara Udin dan juga Benny. Apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda? Agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar.
Kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda, apa? Kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda juga bisa jatuh. Nah, itu dia tadi ya. Jadi kalau kalian menunggangi kuda itu ada aturannya juga untuk keselamatan si penunggang dan juga keselamatan kudanya sendiri. Nah, ketika masuk ke dalam sebuah objek wisata, tentunya kalian harus mempunyai apa dulu? Ya, pintar sekali, harus mempunyai sebuah tiket. Nah, ketika kalian membeli tiketnya, kalian harus tertib mengantri. Di sana kita lihat ada Benny dan teman-teman yang sedang mempraktekkan tertib mengantri ketika membeli tiket. Mereka mempraktekannya di dalam kelas. Nah, tertib mengantri di sekolah juga dapat kalian terapkan, yaitu seperti ketika masuk ke dalam kelas, membeli jajan di kantin, dan juga ketika berwudu. Jadi kalian harus tertib mengantri ya, tidak boleh menyerobot teman yang ada di depan, nanti bisa berantem dengan teman ya. Siap ya untuk tertib mengantri dimanapun kalian berada. Benny, coba lihat, di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4, yaitu 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandang adalah 12 ekor. Dia tadi adalah soal cerita tentang pembagian, tapi di sana pembagiannya hanya 1. Nanti kita akan belajar pembagiannya ada 2 ya. Kita lihat. Contohnya, berikut adalah data banyak hewan yang akan ditempatkan di kandang yang berbeda. Bantulah petugas kebun binatang untuk menghitung banyak hewan untuk beberapa kandang berikut. Soalnya, soal yang nomor 1 contohnya adalah 16 dibagi 8 dibagi 2 sama dengan kira-kira berapa ya? Oke, kita jawab. Nah, di sana kita lihat pembagiannya itu ada 2. Caranya adalah kita membagikan yang dua bilangan yang depan dulu, yaitu 16 dan juga 8. Kita hitung dulu 16 dibagi 8 dengan cara pengurangan berulang. Ya, 16 dikurangi 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Kita lihat di sana 8-nya ada 2. Jadi 16 dibagi 8 sama dengan 2. 2-nya kita tulis di sini. Kemudian masih ada tadi bilangan 2 lagi. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan, coba kalian ingat-ingat lagi, sebuah bilangan jika dibagi bilangan itu sendiri maka hasilnya 1. Pintar sekali. Itu dia tadi contoh pembagian 3 bilangan ya. Jadi kalian membagi 2 bilangan yang depan dulu, kemudian hasilnya dibagi bilangan yang terakhir. Sudah paham ya? Untuk lebih memahaminya lagi, kalian dapat mengerjakan latihan yang ada di buku. Cukup sekian dari Ustadzah. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.